Baik, semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, Tapi pun. ya pun. Baik, kakak-kakak, kita berjumpa lagi di Tatap Maya yang ke-8. Pada malam hari ini kita akan membahas modul 1.6 elaborasi pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, kita sudah sampai di modul 1.6, tandanya nanti tinggal 3 tatap maya lagi, terus kita secara beruntun ya nanti tatap maya, kemudian luring terjadwal tanggal 13 sampai 19. Semoga nanti kita diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak yang sudah hadir pada malam hari ini, semoga dalam kondisi sehat semuanya, tidak kurang suatu apapun. Saya akan membacakan kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kakak-kakak semuanya, pada malam hari ini tujuan tatap maya adalah guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Dan capaian khususnya adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK tentunya ya. Saya yakin kalau kakak-kakak di sini membuat modul ajar, membuat RPP sudah jago-jago semua ya. Nanti makanya saya pengen belajar juga ini dari kakak-kakak semuanya bagaimana membuat sebuah perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design atau desain yang dengan tujuan, berkaitan dengan tujuan akhir yang akan dicapai. Di belakang itu kita mau menyusun perencanaannya, menentukannya dari belakang duluan gitu ya, mengurutkan dari belakang. Mungkin ada sedikit sebuah pertanyaan nantinya, pertanyaan pemantik untuk kakak semuanya. Tapi saya bacakan dulu agenda kita pada sesi hari ini. Maaf ya, agak batuk-batuk ini. Yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian yang kedua, menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Sehingga nanti kakak-kakak akan melaksanakan diskusi melalui board breakout room pada sesi yang analisis nanti ya. Baik, sebelum ke ini ya, pertanyaan pemantik dari saya sebelum ke materi. Mungkin selama pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, apa yang menjadi kesulitan bagi kakak-kakak dalam membuat sebuah perencanaan pembelajaran PJOK? Ada yang mungkin mau berbagi dulu? Yang mengalami kesulitan apa, bagian apa gitu misalnya? Ada? Atau tidak ada kesulitan sama sekali dalam membuat perencanaan pengajaran selama ini? Tidak ada kesulitan ya berarti kalau... Oh, Kak Fitri, monggo silakan Kak Fitri. Ya, terima kasih Pak sebelumnya.
Iya. Kalau untuk saya pribadi itu kesulitannya karena saya kan di ini ya Pak, di Semano. Semano itu kan nggak ada pembelajaran PJOK. Jadi saya kayak jarang Pak, nggak pernah hampiran selama di Semano 3 tahun belum pernah buat RPP. Wah, jadi lebih ke apa ini Kak Fitri ya? Kalau di Soalnya kalau Semano. di Semano itu PJOK-nya cuma diganti fisik pagi Pak di subuh sampai jam setengah 8. Latihan pagi. Iya fisik, latihan fisik gitu Pak. Jadi memang kurikulumnya seperti itu ya, bukan Iya, jadi jadi misalnya kita ngajar di seperti jam biasa. Tapi kan sebenarnya sama aja toh Kak. Maksudnya nah ini menarik ini. Kalau di Semano ini kurikulumnya bagaimana Kak Fitri ya? Maksudnya nah itu tadi Pak, saya juga kan waktu itu pernah kurikulumnya tanya PJOK sama kan? iya PJOK. Pernah Mata nanya kan pelajaran Pak PJOK. kayak iya Pak, perlu nggak Pak ini RPP buat pembelajaran? Terus kayak perlu nggak masuk di kelas untuk materi kayak gitu apa teori aja? Soalnya dari awal emang begini Bu, nggak pernah masuk di kelas karena waktu pertama katanya kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan ditanyain perangkat, kalau ada dari apa biasanya tuh kayak Ya, pemeriksaan dari pengawas ya. gitu baru nanti dikabarin, dikasih tahu. Tapi selama di sana belum pernah Pak PJOK. Oke. Nah, yang Sebenarnya saya bingungin nanti masuk. Ya Pak gimana? ya, kalau bayangan saya ini ya, mungkin sebenarnya memang secara kurikulum tetap ada ya PJOK, hanya pelaksanaannya teknisnya dilaksanakan pagi hari. Dan kendalanya ketika dilaksanakan pagi hari kan, istilahnya kita kesulitan kalau mau menerapkannya seperti di ini. Tapi tujuan utamanya pelaksanaan kegiatan pagi ini, olahraga pagi kan tetap kebugaran kan? Ya Pak, hanya kebugaran bukan materi seperti PJOK seperti di sekolah-sekolah lain, misalkan ganti materi, hari ini materinya apa gitu, enggak Pak. Jadi dia fokus buat ya udah latihan fisik gitu aja Pak. Oke, kebugaran ya. Sebenarnya ini diskusinya menjadi menarik sebenarnya dari awal Kak Fitria ini. Tapi kita beri kesempatan dulu. Ini ada Kak Denny. Oke. Kak Denny, terima kasih Kak Fitria. Ya, Kak Denny, silahkan tadi udah meresen pertanyaan pemantik yang pertama tadi. Adakah kesulitan selama ini Kakak membuat perencanaan pembelajaran PJOK? Oke, dibuka Kak. Sebenarnya bukan kesulitan sih. Tadi aku sama Kak Mawan tuh sehari tuh ngobrolin masalah tentang RPP sama modul ini. Modul. Jadi lebih iya sih bahasa ini. Kepen Kak Mawan aja yang jelasin, aku kok malah bingung lagi. Ya diwakili Kak Mawan tuh. Oke, gimana? Kak Mawan. Kak Mawan apa? Mau nyampaikan apa enggak Kak Mawan? Siap, terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu, keluarga besar kelompok 4. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Tadi siang sih saya sudah menyuplik materi ini fasilitator. Jadi hambatan-hambatan khususnya saya Pak Denny itu salah satunya ini hal yang baru, karakteristik anak-anaknya berbeda, kemudian fasilitas-fasilitas sekolah juga kadang-kadang menunjang, cuma merubah paradigma gurunya yang susah. Kemudian apa ya, kadang-kadang kami nggak menggunakan metode pembelajaran yang sesuai itu. Kadang-kadang titiknya cuma sekedar menyenangkan dan sekedar nyaman saja. Kemudian yang saya inginkan fasilitator mau nanti difasilitasi, saya tuh butuh kekompakan dalam sebuah materi ajar fasilitator. Jadi saat kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu kalau bisa diupayakan tuh sama. Hingga kegiatan seluruh kota metro ini bisa menjadi sama. Hingga sampai proses pembelajarannya, metode pembelajarannya, pakai ini apa. Kita lakukan
secara serentak, pembelajaran secara serentak. Nanti kendalanya apa di setiap sekolah itu masing-masing baru kita pecahkan. Nah, selama ini kami ini butuh modul ajar yang relevan, yang memang dipakai jadi panduan. Jadi panduan guru PJOK ini apa gitu, hingga nggak ada keseragaman sekota metro. Contoh aja SMP 1 sampai SMP 10 harusnya materinya tuh sama gitu loh. Jadi nanti kalau ada masalah kita pecahkan di KKG itu, berikut penilaiannya, aku gawe soal yo podo, nganu yo podo, RPP-nya sama, semuanya sama. Kalau bisa tercapai seperti itu, tujuan pembelajaran ini lebih menarik, karena satu topik itu ditempatkan di tempat yang berbeda-beda, itu otomatis tantangannya juga berbeda-beda. Nah, itu kita perlu diskusi. Nah, selama ini jujur aja kami ini modulnya masih ngambang. Kadang referensi Pak Den itu di internet, melihat YouTube, melihat segala macam teman-teman. Kalau saya pribadi sih alhamdulillah kelas besar, ada buku modulnya, jadi punya panduan utama. Jadi kalau satu kota metro itu kita bisa buat modul secara serentak, dilaksanakan serentak sampai ke penilaiannya, kayaknya luar biasa, hingga PJOK ini semakin menarik. Jadi kadang-kadang maafnya ngomong, yang dipraktekkan secara teoritis sama faktanya berbeda para fasilitator. Jarang sekali menemukan guru PJOK yang canggih dalam IT-nya, prakteknya juga sama dengan yang di lapangan gitu loh. Jadi pengen saya seperti itu. Kalau memang bisa difasilitasi buat sebuah modul, pakem modul lah. Saya pakem modul yang digunakan seluruh PJOK Kota Metro, baik SD, SMP maupun SMA. Oke, terima kasih. Monggo yang lain. Terima kasih Kak Mawan. Ini gagasan dari Kak Mawan tadi. Sebenarnya kalau logika berpikir Kak Mawan yang disampaikan tadi luar biasa. Ingin sebuah keseragaman standar gitu ya, standar. Tapi jangan buru-buru kita mengejudge, menilai bahwasanya nggak bisa. Pembelajaran itu secara teori yang kita pelajari juga ini kan harus menyesuaikan karakteristik tiap sekolah, kemudian menyesuaikan sarana dan prasarana setiap sekolah yang masih berbeda-beda, begitu kan. Tapi ada kutipnya tadi yang disampaikan sama Pak Kak Mawan tadi, nggak apa-apa, memang ini mau dicoba dulu, misalnya pengen mencoba sebuah standar yang sama satu ini, dan baru menganalisis di sekolah ini misalnya kekurangannya bagaimana, ternyata ada kendala seperti apa. Itu ya Kak Mawan ya. Ini luar biasa. Jadi saya catat Kak Mawan, nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan di kita kan mungkin jalurnya lewat MGMP ya, itu ya, mungkin bisa MGMP SMP, MGMP SD. Tentunya kalau di SD sendiri kayaknya sekarang aktif banget ya. MGMP-nya itu mengadakan tadi malam aja mengadakan ya pembelajaran inovatif ya tadi malam ya. Apa Arimba atau apa itu, media pembelajaran PJOK. Nah, ini menjadi sebuah tadi catatan bagi saya Kak Mawan. Terima kasih, nanti bisa kita coba bareng-bareng, kita bagaimana kalau misalnya kita wujud. Karena dulu pernah soal ya, dari soal apa waktu itu soal kita disuruh, ada waktu itu kan membuat tim MGMP, ditunjuk beberapa orang untuk membuat soal ujian ini ya Kak Mawan, ujian bank soal untuk PTS sama PAS ya waktu itu ya. PTS sama PAS. Ujian sekolah ya, ujian sekolah. Sama ujian sekolah. Dulu ujian sekolah. Iya, itu kan pernah dibuat kelompok, buat satu bank soal gitu kan. Waktu itu ya sudah terlaksana. Dan soal-soal yang dibuat sudah kita buat. Kebetulan saya waktu itu terlibat juga. Kita buat beberapa pilihan kan, kategori yang C4, C5, C6, C4, C5 waktu itu kan. Begitu. Nah, ini menjadi menarik juga. Ini ada Kak Dedi yang angkat tangan dan Kak Revi.
Mungkin siapa dulu nih? Izin Kak, mau menambahkan aja sih Kak, sebenarnya gagasan Kak Mawan itu sebenarnya bagus. Kayak contoh aja, sekarang kan kalau nggak salah modul yang terbaru atau kurikulum yang terbaru di buku itu panduannya itu yang 2024. Balik ke sini lapangan. Kalau tidak salah kan ini materi bola besar itu cuma ada sekitar 2 materi, yaitu bola voli dan bola basket. Ya, itu tadi sih kalau saran saya, kita sebagai ada mayoritas sebagai sini kan EGMP PJOK untuk SMP ya kebanyakan. Nah, kalau bisa ya saran Kak Mawan tuh lebih bagus. Jadi kita emang benar-benar kalau bisa ya satu suara kan seperti itu. Jadi memang dibuat modul bekerja bareng-bareng untuk kedepannya kan seperti itu kan, karena ada sebagian guru kan IT-nya kurang nih, maksudnya kurang lebih baik lah, yang senior lebih kurang lah, tapi yang muda lebih bagus, lebih jago. Nah maksud saya kenapa nggak kita kolaborasi aja gitu, seperti itu sih, saya lebih sarannya seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Dedi ya, kurang lebih ini penekanan ya sama seperti Kak Mawan. Ini Kak Revi, terima kasih Kak Dedi, Kak Revi udah raise hand. Baik, terima kasih Kak Fasilitator. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan dengan Kak Mawan tadi. Intinya kita sebagai guru PJOK memiliki standarisasi di kota metro seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kebanyakan kendala terutama dari saya sendiri. Ketika kita membuat modul itu dari CP kita turunkan lagi ke ATP, kemudian ke yang lainnya. Kalau dari pusat itu kan hanya ada CP-nya aja itu Kak. Iya. Jadi kemarin saya belajar sama guru penggerak apa ya, matematika atau IPA gue. Itu dia hanya bentuk kode-kode aja. Jadi misalkan bola voli itu dikasih kode BV titik 1 titik 2 misalkan. Nanti itu dari kasih garis panah ke materi berikutnya seperti itu. Nah itu ya sebenarnya yang benar tuh bagaimana gitu loh. Mungkin kendalanya di situ. Terus untuk penyusunan yang lain-lainnya juga kan nggak ada. Kita kan cari sana sini. Makanya saya sepakat dengan Kak Malang tadi. Kak Revi suaranya jauh benar. Suaranya jauh. Ketahuan mic-nya. Ya maaf, ini lagi di jalan ini Kak. Oh di jalan, oke. Iya lagi di jalan. Ya terima kasih Kak Revi. Masih ada? Ya kurang lebih seperti itu aja dulu Kak. Siap. Ya terima kasih. Ini dari pertanyaan memantik tadi sudah beberapa menyampaikan. Nah ini malah menjadi sebuah gagasan baru ya. Jadi mohon izin Kak Revi, saya mute dulu ya karena di jalan. Saya tadi mencoba menggali dulu selama ini apa yang menjadi kesulitan kakak dalam melakukan sebuah perencanaan pembelajaran PJOK. Ternyata nampaknya ya, saya tangkap dari beberapa yang disampaikan kakak tadi, sepertinya ada kegamangan, kegalauan gitu ya. Membuat perencanaan tuh yang benar seperti apa sih gitu kan, intinya seperti itu. Dan bahkan tadi Kak Revi juga sudah menyampaikan sudah belajar dengan guru penggerak yang mungkin mapelnya berbeda, matematika. Bahkan sebenarnya sering juga ya sebenarnya kakak kita ada webinar itu hampir setiap hari. Kalau kita mau buka PMM itu kan ada webinar atau di grup WA yang juga membahas tentang bagaimana menyusun sebuah perencanaan. Ada yang perencanaan yang menarik, yang inovatif, perencanaan pembelajarannya ya modul ajar yang inovatif dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau mengambil sebuah kesimpulan dari yang banyak sekali kegiatan tersebut, jadi memang perencanaan pembelajaran itu kan sifatnya unik, meskipun ada acuan-acuannya, tetapi mau kita kembangkan seperti apa itu adalah unik kita menurut kekreatifan kita dan menurut karakteristik yang cocok dengan sekolah
yang ada di tempat kita masing-masing. Tetapi kalau kita logika juga ya Kak, kegiatan kita sekarang ini, saya kan sebagai fasilitator, itu sudah dibuatkan modul sama tim ya, tim PKG BCOK ini, dan timnya dosen-dosen, kebetulan saya satu kenal, saya ada dosen juga, dosen saya di Jogja dulu ini Pak Hanif ya. Itu yang filsafat, makanya kemarin waktu kita belajar tentang isu-isu dalam PCOK itu ketara banget itu loh, apa maksudnya kajiannya itu kajian tentang filsafat filsafat olahraga gitu kan. Kalau dulu mata kuliah sosiologi ya, sosiologi olahraga. Nah itu. Jadi sudah dibuatkan modul, meskipun fasilitatornya ini ada banyak kan, penyampaiannya pasti juga berbeda-beda gitu. Nah, saya juga sebenarnya sepakat tadi dengan yang disampaikan Kak Mawan, walaupun selama ini pemahaman membuat modul ajar atau perencanaan pembelajaran itu kan masing-masing kita diserahkan kepada guru. Mau mengadopsi dari mana ya silahkan. Tapi yang terjadi malah bingung ya Kak ya, karena saking banyaknya contoh, jadi bingung yang mana nih yang benar. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan saat ini ya meyakinkan diri kita, komponennya yang penting di dalam modul ajar itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatannya atau rincian kegiatannya, kemudian ada asesmennya. Itu sebenarnya sudah pokok-pokok yang harus kita ada. Selebihnya kan pengembangan kita sendiri. Nah, tetapi butuh suatu kemantepan ya Kak ya. Nah, itu makanya saya tadi garis bawahi dari pertanyaan pemantik ini malah menjadi satu gagasan. Ya, semoga nanti kita bisa mewujudkannya bareng-bareng, duduk bareng gitu kan. Terus mungkin bisa ditunjuk koordinator atau mungkin siapa nanti yang bisa punya wawasan yang luas tentang hal tersebut, diwujudkan sebuah modul. Coba kita ngajarnya sesuai modul dulu gitu kan. Nanti perkara di sekolah sini kok ada kekurangannya apa gitu kan. Yang perlu disesuaikan apa, itu mungkin seperti itu. Baik, langsung saja ini terima kasih tadi kakak-kakak dari pertanyaan pemantik, mungkin malah yang tadinya 10 menit malah lebih ini ya dari pertanyaan pemantik ya. Tapi nggak apa-apa, seru juga. Ini selanjutnya kita masuk ke materi dulu. Kita ulas dulu perencanaan pembelajaran PJOK itu seperti apa gitu ya. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Yang kita akan coba bahas di sini tentang backward design-nya pembelajaran PJOK. Yang pertama elaborasi isi 1 JP asinkron, peserta mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran. Ini yang ada di LMS. Nah, nanti kakak-kakak bisa buka di LMS itu ada pembahasan materi tentang langkah-langkah pembelajaran. Bagaimana kita menyusun sebuah langkah-langkah pembelajaran. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Jadi memang yang paling vital ya, paling pokok gitu ya. Paling pokok dalam sebuah perencanaan modul ajar ya, modul ajar itu kan ini ada tiga ini ya, tapi ada di sini tambahan pendekatan pembelajaran ya. Di situ menjadi pokok. Kakak silakan nanti di LMS-nya juga dibaca. Kemudian yang saat ini yang kita lakukan adalah fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Menjawab 3 pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP modul ajar atau modul ajar ya. Dan setelah tatap maya ini, kakak-kakak akan mengembangkan dan memperbaiki modul ajar berdasarkan hasil analisa dan disesuaikan dengan backward design. Dan refleksi, masing-masing dari kakak-kakak nanti akan melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Nah,
Ini perjalanan kita nanti dalam tatap maya malam hari ini. Ini ya, saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Tadi ya saya sampaikan. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen, yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran itu sendiri. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan apa. Ini poin dari modul ajar ya kakak. Poinnya itu sebenarnya 3, tujuan pembelajaran, aktivitas, dan asesmen. Kenapa asesmen diletakkan di tengah di sini? Karena memang asesmen itu disusunnya di awal sebenarnya. Sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, kita harusnya sudah punya asesmennya dulu. Bahkan kalau untuk di asesmen diagnostik kan di awal pertemuan. Untuk melihat bagaimana karakteristik atau kemampuan peserta didik kita sudah sejauh mana. Sebagai contoh misalnya, saya yakin kakak sudah paham ya, ini sebagai salah satu analogi aja. Kita mau ngajarkan voli gitu kan, materi voli. Kita harus lihat dulu kemampuan anak seberapa. Jangan kita suruh langsung main, kita materinya langsung belajar bermain dengan misalnya passing atas, passing bawah, sedangkan servis saja belum bisa gitu kan. Makanya kita harus tahu dulu kemampuan peserta didik kita sejauh mana, baru kita menentukan aktivitas pembelajarannya seperti apa. Berkaitan dengan aktivitas kan berarti pendekatan pembelajarannya juga akan nanti ditentukan gitu. Oke, backward design dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi dimulai dari tujuan pembelajaran. Karena kita mau desainnya itu kan mau mencapai tujuan pembelajaran. Baru mundur ke belakang sampai aktivitas pembelajaran. Kemudian asesmen, baru aktivitas pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi tujuannya mau kemana dulu? Itu kan tujuan pembelajaran kita turunkan dari CP ke ATP dan TP. Nah, makanya kita harus mau nggak mau melihat CP-nya dulu kan Kak. Kemarin sudah saya share ya di grup contoh-contoh CP terbaru ya PJOK. Kita bisa melihat di kelas mana, di fase apa kita melakukan pembelajaran, CP-nya berbeda tiap fase. Ini yang penting. Jangan sampai kita salah tujuan ya Kak ya. Masih di fase A, tapi CP-nya CP di fase D misalnya atau fase C. Pasti akan, ya kalau bisa berarti muridnya bagus-bagus gitu kan. Tapi saya rasa itu yang membuat CP ini kan sudah para ahli di bidang perkembangan peserta didik tentunya, sehingga sudah sesuai. Kemudian mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini ya contoh di fase B. Ini kakak-kakak di SD pasti mengajar ini kalau fase B ya. Di kelas berapa Kak Denny atau Kak Mawan? Atau Kak Aminah, ini ada Kak Aminah hadir. Oh. Kalau ini di kelas 4, 5, 6 sudah mampu ini Kak. Kalau fase B itu kelas berapa Kak? Aduh, kalau kelas 5 dan kelas 6 kalau sudah elemennya terampil bergerak itu. Oke. Ya, kalau di SD itu dibagi dua-dua ya. Fase A kelas 1, 2, kelas fase B kelas 3, 4 ya. 3, 4 ya. Fase C 5, 6. Nah, kalau SMP itu Pak C ya?
Ya, Ya Pak Cik. ya Ya. betul. Oke, terima kasih. Jadi fase B contoh berarti kelas 3-4 ya Kak ya. Terampil bergerak, peserta didik memeragakan konsep gerak CP-nya ya. Peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Jadi tujuannya ini kan diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, elemennya adalah terampil bergerak. Elemen dari fase B. Tujuan pembelajarannya apa kira-kira ini? Kalau CP-nya adalah peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, mungkin Kak Deni atau Kak Mawan atau Kak Manun yang di SD, tujuan contoh dari CP-nya seperti ini, tujuan pembelajaran kira-kira apa Kak? Mungkin dari terampil bergerak itu bisa diterapkan dengan gerak multilateral kan, tapi peserta didik bisa memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Misalnya kalau model pembelajaran gerak itu kan persepsi, berkaitan dengan persepsi ruang, kemudian konsep tubuh, ya kan Kak, kemudian jarak, terkait dengan jarak. Nah, ini kira-kira tujuan pembelajaran ini kira-kira apa Kak? Ada yang mungkin sudah bisa menentukan tujuan pembelajarannya? Misalnya peserta didik mampu melakukan apa gitu? Peserta didik mampu melakukan lompatan dengan satu kaki. Oke. Kak Agus ya. Terus nanti sejauh ini rute dan jarak. Ya. Oke, ini Kak contoh ya, kita lihat contoh yang ada di sini. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama, contohnya ini ya, yang diambil, yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Contoh tadi kalau dari Kak Agus, peserta didik mampu mendemonstrasikan atau melakukan gerakan melompat dengan satu kaki misalnya. Tapi ini di sini dalam tujuan pembelajaran ini kan kalau kita mau kupas, ini ada pengelompokan materi yang selama ini kita tahu materi PJOK itu kan terbagi permainan invasi itu kan yang saling menyerang, permainan net itu kan bisa yang bulu tangkis, bola voli gitu kan. Kemudian ada yang terkait dengan permainan target. Kemudian ada senam irama, ada senam lantai, ada atletik. Nah, itu menjadi media materi kita, materi yang bisa diselipkan ke dalam tujuan pembelajaran. Konsep CP-nya ini kita bisa rubah gerak. Kalau ini kan contohnya di senam irama, mungkin kita bisa memasukkannya di dalam atletik. Kalau di atletik nanti berarti apa yang mau dilakukan? Kalau ini kan rangkaian gerak senam irama dengan transisi yang lembut. Nah, ini contoh dari tujuan pembelajaran ya Kak ya. Tadi tujuan pembelajarannya tadi pakai senam irama, transisi yang lembut. Kita sekarang menuju ke asesmen pembelajarannya. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk bisa mengetahui peserta didik tidak mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama dengan transisi yang lembut ini, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Gitu. Asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, apakah cukup dengan itu untuk bisa mengetahui anak bisa mendemonstrasikan? Tentu kira-kira gimana Kak? Belum bisa ya kira-kira kalau pakai asesmennya hanya pilihan masih belum bisa. Iya, berarti yang mungkin yang lebih cocok dengan asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performance, karena kan mereka harus mendemonstrasikan. Berarti yang paling otentik, objektif ya suruh
praktek, melakukan performa rangkaian gerakan senam irama. Kita susun rubriknya. Ini kalau membuat rubrik ini contohnya banyak sekali. Yang mungkin kakak-kakak paling sering bukan paling sering apa ya? Yang saya lihat hampir semua teman-teman guru PJOK nih ya. Kalau sudah di kolam renang, ini rubriknya kayaknya sudah hafal ini. Maksudnya kalau saya lihat kakak-kakak yang sudah menilai di pinggir kolam itu kan, langsung murid A melakukan gerakan, langsung bisa menilai ini bintangnya 5, ini bintangnya 4. Atau mungkin bagaimana Kak? Ada yang mau berbagi salah satu bentuk rubrik penilaian? Kayaknya nggak perlu rubriknya, tahu-tahu langsung nulis aja bintangnya 5. Nah ini mungkin kira-kira gimana Kak kalau yang dicontoh senam irama ini? Ada yang mungkin sudah punya bayangan membuat rubrik penilaiannya, asesmennya? Suruh senam, nanti menilainya bagaimana? Yang gerakannya bagus atau sesuai irama? Atau pilihan musiknya yang bagus atau bagaimana kira-kira? Ada yang sudah punya konsep atau sudah melaksanakan? Saya kekompakan, terus akurasi gerak, kemudian semangat, kemudian kreasi gerak. Biasanya seperti itu kalau rubriknya, fasilitator. Oke, siap. Kak Mawan ya sudah termasuk mereka bekerja sama dengan teman sekelompoknya ya. Selain bisa berarti rubriknya berupa performan dia sendiri. Dia sudah bagus ketukannya, gerakannya sesuai dengan irama. Kemudian ketepatan geraknya kan selain ketepatan dengan irama, tapi misalnya gerakan lurus tangan ya lurus, jangan bengkok gitu kan. Nah terus sama kaitannya dengan kerjasama dengan kelompoknya juga menjadi penilaian ternyata kalau dari semangat. Oke. Nah tentunya ini yang cocok ya memang. Ini bisa dikembangkan rubriknya. Kita langsung masuk ke aktivitas pembelajarannya. Tadi kan sudah asesmen, sekarang aktivitas pembelajarannya. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, ya. Engaging itu apa ya Kak ya? Artinya melibatkan, membuat peserta didik itu mindfulness atau apa ya? Terlibat secara aktif, ya terlibat penuh gitu ya, pikirannya ya ada di situ gitu. Sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras atau aligment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi asesmennya dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini desain mundur ya. Backward design mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini yang dimaksud dengan backward design. Jadi 3 pokok kegiatan ini kalau kita nyusun perencanaan pembelajarannya dengan cara ini berarti sudah dikatakan melakukan backward design. Itu ya Kak. Tadi kemarin mungkin muncul istilah-istilah backward design itu apa gitu. Jadi dimulai dari tujuan. Kemudian langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal, langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Jadi ini yang sebelum kita melangkah tadi setelah menentukan tadi yang perlu diperhatikan tentang
Ini kalau enggak kita melakukan asesmen diagnostik ya enggak tahu diferensiasinya. Anak yang tipe auditori yang mana, tipe yang kinestetik yang mana, kemudian yang visual ya. Baik, kenapa desain mundur? Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah ibu bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ini ya kenapa kita diminta untuk melakukan perencanaan dengan backward design. Analisis ya ini silakan nanti bisa menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi melalui Jamboard ini, tapi nanti kita menggunakan Figma ya mungkin. Apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang ibu bapak atau kakak-kakak susun? Bagaimana cara mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Apakah perencanaan pembelajaran yang sudah disusun mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ini sebenarnya pertanyaan ada di LMS ya. Tetapi sebelum ke pertanyaan, saya sebenarnya juga ini ya Kak ya, membuat modul ajar ini juga ya sama, pasti kita semuanya karena posisinya kan kita semua mengembangkan sendiri, sehingga kadang ya tadi muncul sebuah pertanyaan dalam diri kita yang sebenarnya yang sudah kita buat ini benar apa enggak sih gitu kan. Sudah sesuai dengan pedoman apa, bukan pedoman ya. Kalau komponennya yang jelas sudah gitu kan, cuman sudah pas atau belum gitu kan dengan pakemnya gitu. Nah ini saya juga nanti akan bisa share screen untuk apa namanya contoh modul ajar yang saya buat juga. Nanti mungkin bisa kakak-kakak, saya yakin semua sudah punya modul ajar yang lengkap-lengkap, yang bagus-bagus. Jadi apa namanya? Jadi untuk di sini nanti menjawab pertanyaan ini pasti ya bisa, karena untuk menjawab pertanyaan ini kan berarti kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan perencanaan yang sudah dibuat. Nah itu. Ini contoh permainan bola. Ini ya contoh modul ajar yang sudah saya buat. Mungkin ya saya yakin sama lah dengan yang ada di punya kakak-kakak semuanya. Karena saya juga ngadopsi dari ATM juga ya Kak ya, saya dari salah satu referensi. Barangkali mungkin ada yang hampir sama dengan punya kakak ini. Jadi di sini ada kompetensi awalnya dulu, maka kan berarti ada proses melihat bagaimana kemampuan awalnya peserta didik yang akan kita ajar ini. Nah, di sini kemampuan dalam mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak spesifiknya dalam permainan invasi bola besar itu sudah ada. Passing mereka sudah bisa, passing permainan bola besar itu kan ya voli ya, basket ya, sepak bola ya. Mereka sudah bisa melakukan passing, dribbling juga bisa. Di voli mereka juga sudah bisa melakukan passing atas dan passing bawah. Nah, maka dalam melihat sarana prasarana, kemudian apa namanya
tipe diferensiasi yang bisa diterapkan, saya di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk, yaitu membuat permainan modifikasi permainan bola besar yang pernah saya ceritakan dulu ya. Tapi ini dasarnya adalah saya harus tahu dulu kemampuan siswa saya ini, murid saya ini sudah sampai apa. Kalau misalnya passing, dribbling belum lancar, ya kalau disuruh memainkan permainan modifikasi atau apa namanya mempraktikannya mungkin agak kesulitan, tapi justru ternyata dari situlah mereka menjadi peluang. Maksudnya ada anak yang memang di kelompok tersebut, ini kan dibuat kelompok, mereka membuat modifikasi permainan. Dengan pemantiknya adalah kita tayangkan video permainan olahraga bola besar yang belum populer di Indonesia. Misalnya seperti fishball, tagball, petankui, korfball ya. Nah ini mereka jadi punya gambaran, oh ternyata banyak sekali permainan-permainan yang tidak sesulit permainan bola voli, tidak sesulit permainan bola basket gitu kan. Bola basket tiap langkah harus dribble, harus pantul bola. Kalau bola tangan atau di korfball ternyata enggak boleh dibawa lari gitu kan. Jadi yang enggak bisa dribble bisa tertolong gitu kan. Yang enggak bisa main volley ternyata di permainan fishball boleh bolanya mantul sekali baru dipukul, enggak harus. Kalau di bola volley kan bola jatuh langsung mati gitu. Itu menjadi peluang ternyata bagi anak-anak yang merasa enggak bisa. Mereka menciptakan aturan, dipermudah peraturannya gitu. Untuk ini contoh ini ya kakak-kakak modul yang ada tadi poin-poinnya, asesmen ada, kegiatannya ada. Nah begitu. Oke, dari situ ini hanya sekedar saya memperlihatkan modul. Saya yakin kakak juga sudah punya modul semuanya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini berarti kan memang harus sudah pernah melaksanakan. Saya yakin semuanya sudah melaksanakan modulnya gitu kan, dilaksanakan dalam pembelajaran. Oke, ini pertanyaannya, silakan kakak-kakak nanti bisa dijawab. Kalau pakai Figma repot nggak ya kak ya? Sebentar, kalau pakai Figma ini saya menyiapkan ini ya. Banyak yang pakai laptop nggak ini? Kak Agus pakai laptop nggih? Iya, pakai laptop. Oke. Atau mungkin nanti yang ini bisa di kolom chat aja. Ya, kita coba permudah aja, percepat aja. Karena pakai Figma juga butuh ini ya, persiapan waktu untuk menyiapkan linknya. Apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang sudah disusun? Atau mungkin bisa disampaikan secara langsung kalau misalnya tidak mengetik di kolom chat. Kira-kira yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran itu terkait dengan perencanaan yang sudah dibuat itu apa? Harapannya. Apakah peserta didik yang sudah kita susun tuh pokoknya harus klop gitu, harus cocok, atau bagaimana yang diharapkan? Monggo. Kak Agus mungkin? Belum ada ini Kak. Belum ada. Baik. Jadi kira-kira kakak-kakak ini berharap nggak ketika siswa, atau mungkin harapannya dalam setiap pembelajaran itu bagaimana? Apakah peserta didik itu harus aktif, terlibat aktif, atau ya kadang-kala mungkin kan ada juga yang peserta didik mungkin tidak
tidak cocok dengan aktivitas yang sudah kita rencanakan. Misalnya sekarang kita praktek sepak bola, permainan bola besar. Nah, terus tapi kita lakukannya dengan cara membagi kelompok, kemudian disuruh diskusi dulu gitu. Pak, mau main aja Pak gitu. Kan sering gitu kan mungkin ya. Nah, ini ada sebentar, ada yang masuk di kolom chat, Kak Deni. Kak Deni, harapan siswa aktif ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Oke. Diharapkan peserta didik Kak Hengki, peserta didik lebih mandiri dalam mengelola proses pembelajaran baik di kelas maupun di lapangan. Oke. Tuh. Tapi pasti ada ya kalanya. Walaupun kita berharapnya peserta didik ya aktif dong untuk mengikuti pembelajaran, tapi kan ada kalanya pasti siswa itu, peserta didik itu tidak cocok dengan pelajaran yang sudah kita siapkan, gitu kan. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Maksudnya, kita bisa nggak sih, kita tadi membuat rubrik ya. Rubrik itu kan salah satu cara untuk kita mengetahui sejauh mana pencapaian proses pembelajaran dari peserta didik. Itu kalau saya ini, ya salah satunya itu tadi dengan menyiapkan sebuah rubrik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari proses pencapaian dalam pembelajaran. Mungkin kalau dari kakak ada jawaban lain mungkin ya. Ini Kak Manun. Harapannya peserta didik mau mengikuti alur pembelajarannya dengan baik dan rasa semangat sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Harapannya ngikutin alur gitu ya. Oke. Pernah nggak Kak Manun mengubah alur pembelajaran? Pernah lah. Pernah. Iya. Kenapa itu Kak? Di tengah-tengah ketika peserta didik sudah merasa bosan atau jenuh dengan tahapan-tahapan pembelajaran, nah kita harus sedikit merubah alur pembelajaran dengan memberikan game atau apa gitu, sehingga pembelajaran atau sehingga peserta didik mulai mengikuti pembelajaran dengan baik lagi dan semangat lagi. Ya, oke. Terima kasih Kak Manun. Karena mungkin bosan ya. Kalau saya ini ya, saya sharing juga. Saya akhir-akhir ini sering mengubah alur pembelajaran. Kenapa? Karena saya dapat jam PJOK yang siang. Jam 10 sampai jam 12 siang. Itu saya sering mengubah dari rencana. Kemarin itu ya Kak, yang panasnya luar biasa itu. Baru di dalam kelas saja panasnya luar biasa. Masa kita mau praktek di lapangan dengan kondisi seperti itu kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya saya rubah alurnya ya, jadi ada diskusi dulu, diskusi di tempat yang teduh, kemudian mempraktekannya di skup yang lebih kecil saja, tempatnya di tempat yang cari tempat berteduh gitu. Karena memang panasnya luar biasa. Ketika dipaksakan kondisi panas seperti itu, yang ada malah dapat kita ini aja kemarin batuk-batuk gitu kan, kaget dengan cuaca yang panas itu. Gitu. Kemudian, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu dan Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Apakah yang sudah dikembangkan oleh kakak-kakak semuanya, perencanaan pembelajarannya, modul ajarnya itu sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, kebutuhan khusus? Sudah atau belum kira-kira? Nih ada Kak
Fitria, peserta didik bersemangat mengikuti pembelajaran dan menjadi lebih termotivasi harapannya. Kak Agus, biasanya sesuatu yang direncanakan hasilnya lebih tertata, lebih rapi, sehingga harapannya proses pembelajaran berjalan lebih baik dan akan tercapai tujuannya. Oke. Meskipun kadang ya di jalan yang udah direncanakan aja kadang berubah ya Kak ya, apalagi yang nggak direncanakan. Kalau direncanakan lebih rata, tertata dan rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. PC. Kak Mawan, harapannya ya cuma satu anak menikmati proses pembelajaran hingga belajar terjadi. Menikmati proses. Oke. Apa enak betul. Kalau yang ini Aku lagi makan cobro dewean. saya mute dulu ya Kak Agus ya. Kalau yang ini saya yakin kakak-kakak pasti juga sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Kalau misalnya di kelasnya ada yang berkebutuhan khusus, kemudian minatnya apa, saya yakin kakak-kakak sudah berusaha memfasilitasi itu tadi, baik tingkat perkembangan, minat, ataupun kebutuhan khusus. Karena ya pasti jawabannya sudah tahu mengapa gitu kan. Kalau kita mengajar, melakukan perencanaan sesuai dengan tadi minatnya apa, kemudian bagaimana tingkat perkembangannya ya akan sesuai gitu kan. Yang terakhir, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Nah ini kalau ini pertanyaannya saya nggak bisa jawab ini. Kakak-kakak yang harus menjawab ini. Apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan atau backward design tadi. Kita bisa mengambil makna apa kira-kira? Kak Kalimah, monggo. Oh, chat ya Kak Kalimah ya. Kirain ada yang mengangkat tangan tadi. Kak Kalimah, harapannya siswa mau mengikuti setiap proses pembelajaran dan bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Karena selama ini siswa dalam melakukan aktivitas masih memerlukan bimbingan dari guru. Oke, bisa mandiri ya kalau harapannya dari Kak Kalimah. Harapan dari Kak Jamilun, harapannya agar peserta didik mengikuti dengan baik. Oke, ini yang terakhir ini Kak, pertanyaan. Ya apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran jika dimulai dari backward design, dari capaian akhir. Jadi kita tentukan dulu capaian yang diinginkan, misalnya peserta didik mampu melakukan gerakan spesifik dalam permainan bola besar misalnya, dan dapat menerapkannya dengan semangat kerjasama, percaya diri misalnya itu tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa yang bisa kita maknai kalau menyusun perencanaan pembelajarannya dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ya Kak Cik. Kak. Oke, jadi kita akan jelas hasil akhirnya nanti seperti ini. Sudah ada gambarannya. Oh misalnya kalau heading sepak bola sambil melayang dan mampu memasukkan ke arah gawang. Itu sudah utuh di sini. Dan begitu maknanya dengan backward design ya, dengan tahu tujuan akhirnya, kita langkah-langkah mundurnya itu jadi lebih jelas dan spesifik. Jadi kita akan tahu seperti ini, langkah berikutnya seperti ini, diawali seperti ini. Kira-kira begitu Kak. Oke, jadi dari jawaban Kak Agus ini kok saya punya inspirasi ya. Jadi ini mungkin analoginya, anak itu kan saya, logi itu ilmu saya ya Kak Agus ya mungkin ya. Jadi kalau kita membuat
menyusun perencanaan pembelajaran yang dimulai dari capaian akhir itu ibaratnya kita mau menuju suatu tempat, itu kita tetapkan dulu titiknya. Titiknya, misalnya kita mau menuju ke mana, ke Masjid Taqwa Metro gitu kan. Ini jalur mana nih yang kira-kira mau bisa kita lewati? Kalau misalnya lewat jalan jalur 2 nih kan, kalau dari tempat saya itu peluang apa saja yang bisa kita capai, hambatan apa saja yang bakal kira-kira ditemukan sehingga nanti bisa mempersiapkan gitu ya. Nah, analogi itu kita terapkan dalam sebuah pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai, misalnya tadi contoh di gerakan apa Kak Agus tadi? Menyundul bola sambil melayang dan memasukkan Teknik gawang. gerak spesifik dalam permainan bola besar, tapi ini teknik menyundul ya kan? Ya. Teknik passing dan teknik menyundul misalnya. Nah dari situ kemampuan peserta didik sudah sampai di mana, tingkat perkembangannya, kemudian minatnya, apakah peserta didik itu suka kalau dibuat permainan yang terbuka, invasi, atau di permainan target misalnya. Kalau anak peserta didik kita lebih suka di permainan target, maka menyundul bolanya ya mungkin akan lebih cocok kalau dibuat konsep yang mengarahkan bola kepada target gitu kan. Berulang-ulang tapi harus tak masuk target. Tapi kalau dibuat yang suka yang permainan terbuka, invasi, mungkin bisa dibuat permainan yang mengarahkan, yang penting bisa mendapat kesempatan kayak dibuat permainan volley tapi pakai heading gitu. Itu kan bisa juga. Ya, tapi harus pakai heading. Walaupun permainan volley, tapi teknik yang digunakan teknik melakukan heading gitu kan. Itu juga sebenarnya sudah merupakan analisa dari karakteristik peserta didik tadi, minat. Sehingga tadi di jalan itu kita butuh hambatan apa yang mungkin akan kita alami, kemudian peluang apa yang bisa kita maksimalkan untuk mencapai tempatnya itu dengan secara efisien. Kalau efektif sudah pasti, tapi efektif itu kan belum tentu efisien ya Kak ya. Iya. Oke. Daya guna berhasil. Ini dari 4 pertanyaan pemantik ya, tadi pertanyaan refleksi, maaf. Ini kemudian apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu dan Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Sudah ya? Kalau kita mau membuat perencanaan pasti diawali dengan identifikasi capaiannya dulu. Capaian CP-nya, kemudian menentukan tujuan pembelajaran. A, B, C, D ini ada rumus teorinya. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, D-nya degree. Nah, apa maksud dari ABCD dalam tujuan pembelajaran? Jadi kalau kita membuat tujuan pembelajaran ini memperhitungkan bagaimana kondisi audiensnya. Audiensnya kita itu peserta didik kita. Ya, kondisinya bagaimana, karakteristiknya tadi. Kemudian behavior. Behavior ini berkaitan dengan sikapnya ya, perilakunya. Tadi kan kalau audiensnya bisa berkaitan terkait dengan peserta didik. Behavior itu terkait dengan sikapnya. Kemudian yang berkaitan dengan kondisi sarplasnya, kondisi lingkungan sekitarnya. Oke, kemudian yang terakhir degree, tingkat fase A, fase B, degree, ya tingkat perkembangannya. Tuh, kemudian
Berikutnya adalah analisis rancangan pembelajaran. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah diunggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan asesmen aktivitas. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan modul ajar di dalam kelas. Nah, ini kakak-kakak sudah mengupload modul ajar belum ke LMS? Belum. Belum. Error lagi. Kan ada tugasnya ya yang Iya, itu. di LMS itu untuk mengupload modul ajar. Mungkin ya karena kesibukan juga kita tahu. Tapi kalau misalnya ada kesulitan, ada butuh referensi nanti bisa Kak, nanti bisa disampaikan juga ya. Kebetulan nih saya juga ada beberapa referensi modul, tapi kan yang jelas mungkin jenjangnya berbeda-beda nanti ya. Ini kita bor, nanti nggak lama-lama, cepat aja bornya. Kemudian dikasih waktu 5 menit untuk menyampaikan hasilnya. Oke, yang ini ya. Ini setelah ini selesai kok Kak. Ya, masih ada waktu 10 menitan sampai 15 menit ya, 15 menit untuk mendiskusikan perencanaan. Nah, nanti di kelompok pasti ada nanti yang punya modul. Jadi bisa mempresentasikan modul ajar yang sudah dibuat. Terutama kalau pakai laptop pasti bisa. Breakout room, saya bagi jadi 3 kelompok. Ini ya Kak, waktunya 10 menit aja Kak, nanti silakan diskusi di kelompoknya. Kamarnya ada 3. Oke, waktunya tak tetapkan 10 menit ya. Bahan diskusinya mana Mas? Fasilitator. Yang mau ya? Ini Kak, apa namanya? Modul ajar yang sudah dibuat. Pokoknya ada contoh modul ajar. Kemudian kalau sebenarnya kan modul ajarnya diupload di LMS. Gitu kan. Tapi kalau misalnya belum ya pokoknya adanya dulu. Nanti makanya kita mau melihat modul ajar yang sudah dipunyai itu bagaimana. Kita mau melihat apakah sudah ada keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas, sudah ada atau belum. Sesuai yang kita lihat di awal tadi loh Kak, ada 3 aspeknya sudah ada belum. Tujuan, asesmen, aktivitasnya. Kemudian apakah sudah memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar. Jadi kita mau lihat dulu modul ajar yang dimiliki kakak-kakak semuanya. Gitu ya. Oke, ini Kak Kalimah keluar, jadi ruang 3 hanya ada Kak Fitri ya. Sebentar saya, Kak Hengki juga keluar. Kak ini, saya pindah aja ya, ini Kak, ada Kak Fitria, nanti Kak Fitria jangan sendiri nih Kak Agus. Ya, udah. Bisa nih. Oke, silakan gabung di breakout room. Silakan masuk ke breakout room. 10 menit. Tadi itu aku lagi di sekolah pakai tiger.
ada F. Oh. Nanti dulu Kak. Itu baca Cina aja. Cino. Apa? Ini siapa? Apa? Jadi H ya. H. Cuma 2 orang ya. No. Kak Enggi keluar dari breakout room ya? Iya Kak, pedot sinyalnya. Aduh, sinyalnya. Oke, nggak apa-apa, nunggu 4 menit lagi ya Kak ya. Bapak. Ya. Ini kan lebih bagus kita Kak. Tuh. Kayak M. Hahaha. Gaya men.
Sudah selesai 10 menit, Kak. Sudah aman. Oke, tadi saya lihat di kelompoknya Kak Mawan sudah siap sepertinya modul ajarnya yang mau dipresentasikan. Ayo si Sopo mau presentasi. Terus kelompoknya Kak Agus tadi saya belum tahu apakah ada pembahasannya lain, Kak. Di kelompok Kak Agus tadi malah kenalan karo Kak Fitri. Oke. Nah, ini yang sudah siap saya lihat tadi kelompoknya Kak Mawan ada Kak Manun ya. Kak Manun, Kak Aminah ya. Ya. Oke. Boleh silakan langsung Kak Manun ya tadi yang share screen. Betul. Ya, Kak. Coba, Kak. Bisa nggak Kak langsung di-share? Iki loh. Ayo Nun, tunjukkan aksimu. Hebat modul ajar mau, keren. Ini ya. Iya, Kak. Bocok nih gue, backdrop opo-opo udah gue kita keren gue. Diperbesar sedikit Kak, 100%-nya jadi 110 mungkin. Atau di bawah. Halo Kak Manun. Ya. Kak Manun. Lagi dicari ya. Mana ya? Pojok kanan bawah itu ada zoom-nya. Oh, kebesaran. Kebesaran 110, 120 mungkin. Nah, oke, top. Silakan Kak, bisa kita lihat bareng-bareng. Apakah sudah terdapat 3 bagian tadi Kak? Tujuan pembelajaran. CP ada, CP ada. Fase C ya. Fase C. Masih mana berarti ya? Yang pembelajaran. Elemen keterampilan juga. Elemen-elemennya enak. Dulu SD itu 5 jam ya dulu ya. Kok ini 3 jam? 4 jam karena 4 jam Pak. Ngitorke tujuan belajar ya nekmu. Nah, wi profil pelajar Pancasila ini ya nek wi. Oh, keren ki. Lengkap. Tujuan pembelajaran apa Kak tujuan pembelajarannya? Materi pokoknya tentang materi pembelajaran reguler dari jarak pendek. Dari jarak pendek. Pembelajarannya serta didik melalui pembelajaran penugasan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan memahami variasi pola gerak, dasar lokomotor dan manipulatif, setar, gerak lari jarak pendek dan memasuki finish. Oke. Sesuai potensi kreativitas ya. Itu tujuan pembelajarannya. Wah, lumayan panjang ya. Karena ada elemen gotong royong, profil pelajar Pancasila. Dengan nilai-nilai yang berasa seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagi dengan memilih dan dihadapi dengan yang diri serta dapat menerapkan pola hidup sehat dan Baik Kak, itu berarti tujuan pembelajaran sudah ada. Kemudian aktivitas pembelajarannya sudah ada.
Ada. Ya. Yang satu lagi Kak, apa yang belum ada tadi? Asesmen. Asesmennya ada nggak Kak? Belum kayaknya. Coba kita lihat dulu Kak di bawah gitu. Mendhuwur mu enek ketok e. Yo ning kene no, ning ngisor. Belum ada kayaknya. Di lampiran. Di bawah Kak mungkin. Di lampiran biasanya. Terus. Win jemuk kong aku yo Nun ya. Ndak kirim iki yo ya. Iya. Oh iya. Makanya aku yo sedikit kok kelingan kok yang guna aku ini. Belum ada kayaknya Kak. Belum ada. Belum Kak. Bawah. Terus oh yo iki ngisor kowe. Aku nulis ning ngisor lali. Asesmen sikap ya Kak ya. Kemudian pasti ada selain afektif ada kognitif ada nggak Kak? Ada. Sikap. Nah, itu ya. Tulis. Kemudian psikomotornya ada. Keterampilan. Kinerja ya. Lari jarak pendek. Ikut tes ya. Oke. Dari start sampai finish. Terus kalau boleh ini sedikit Kak. Tadi kan dibahas asesmen sikapnya ada terkait dengan gotong royong tadi ya. Salah satunya gotong royong, kemudian apa tadi percaya diri apa ya? Nah, mandiri. Oh iya mandiri. Kalau yang di sikap Kak, gotong royongnya yang bagaimana Kak itu? Untuk mengetahui tujuan pembelajarannya bahwa peserta didik sudah bisa memunculkan sikap gotong royong itu tadi profil pelajar Pancasilanya. Ya ketika menyiapkan mungkin mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan ketika pembelajaran. Oke. Di rubrik ada nggak Kak kira-kira? Rubriknya. Rubrik yang sikap tadi Kak? Kan itu mandiri dan gotong royong ya sikapnya. Saya membagi peran. Ini pertanyaannya untuk siapa ya Kak ya? Ini pertanyaannya untuk menilai anaknya. Anak melakukan gerakan ini, anak melakukan ini atau tidak? Untuk diri sendiri itu. Untuk kita atau bagaimana ya kira-kira? Coba kita pahami dulu. Untuk gurunya, kalau buat kalimatnya itu untuk gurunya itu. Coba Kak, nggak apa-apa kita belajar bareng-bareng ini Kak. Kita telah dimensi mandiri dan gotong royong. Lembar asesmen sikap diri. Isikan identitas kalian, berikan tanda cek jika sikap yang ada dalam pernyataan sesuai dengan sikap kalian dan tidak jika belum sesuai. Istilah ini untuk siswa atau guru ya? Siswa. Kalau itu untuk siswa tapi rubriknya sing di. Coba Kak, kalau untuk siswa disuruh jawab. Misalnya kita sebagai siswa dulu nih, kita mencoba menyisihkan diri sebagai siswa. Saya membuat target asesmen yang realistis sesuai kemampuan dan minat belajar yang dilakukan. Oke, mungkin kayaknya kok bahasa yang digunakan ini ya Kak ya. Kalau untuk siswa paham nggak kira-kira baca ini ya kira-kira? Gurune wi. Gurune iki ya, Kak. Kenapa? Sampean Kak, turun sedikit Kak, turun di nomor 3. Saya mencoba untuk mengolah emosi dan
Ya untuk guru itu. Oke. Oke, ini jadi sebenarnya di sikap ini agak masih ya mungkin bahasa yang digunakan agak tinggi ya Kak ya. Entah yang dimaksud ini untuk guru atau untuk siswa. Logikanya yang mudah kita membuat rubrik untuk siswa. Karena untuk mengetahui mungkin lebih enaknya ya kayaknya untuk mengamati peserta didik ini siswa sudah pertanyaannya siswa sudah menunjukkan bisa posisikan diri di garis start saat posisi start itu kan berarti mereka mandiri bisa tahu tinggal aba-aba bersedia anak-anak sudah tahu bagaimana kemudian siap ya mereka sudah bisa mengikuti terus setelah itu juga sudah dibariskan dari awal mereka langsung kembali ke barisan lagi sesuai urutan yang sudah disiapkan di awal mereka sudah bisa mandiri menyesuaikan itu nggak harus ditoto satu-satu gitu mungkin kan kita bisa checklist oh ini udah mandiri oh ini mulai berkembang mungkin bisa seperti itu ya secara lebih simpelnya kalau yang pertanyaan Kak yang ada di ini mungkin rasanya masih terlalu ini ya Kak ya. Nah, ini menjadi ini bukan saya ngoreksi loh Kak, maaf. Kita bareng-bareng telaah bareng-bareng. Kayaknya revisinya di bagian revisi Kak. Di bagian asesmennya ya Kak ya. Kalau di kegiatannya kita belum lihat Kak tadi. Coba mungkin sebentar aja kita lihat di bagian kegiatan. Oke, oh ini sudah rinci ya Kak ya. Dari anak belajar setar, kemudian tadi lari, melakukan lari. Tapi bukan estafet ya, dia lari 30 meter aja ya. Jarak pendek, sprint. Ada perlombaan nggak sih Kak ini di kegiatannya? Maksudnya dilombakan satu-satu, dilombakan yang menang nanti main babak selanjutnya atau bagaimana nih kira-kira? Coba lihat agak ke bawah Kak. Gak apa-apa ya Kak, ini kita telah bareng-bareng karena ya kapan lagi? Karena belum diupload ini RPP-nya, modulnya. Ini masih mandiri ya, masih sendiri-sendiri. Fakta konsep. Memang belajar STAR aja memang butuh yang lama sebenarnya Kak ya kalau memang mau perfect kan. Ini Kak Fitria ini yang jago ini. turun lagi Kak, mungkin Kak lagi Kak. Kegiatannya apa aja? Perorangan atau kelompok? Berlari, jogging, nabah hop, angkat salah satu paha ke depan atas, badan tegak, badan ke depan, pada 8-10 meter. Maksudnya hop itu mereka kakinya diangkat ya. Bergantian kanan dan kiri. Oke, turun lagi Kak, sedikit lagi Kak. Maaf ya, ini kita lihat di kegiatan berikutnya. Start menempuh jarak 15-20 setelah babak. Oke, ini kira-kira berarti belum ada konsep bermain ya Kak ya? Masih lari gitu ya. Masih belajar teknik lari. Oke. Balapan mungkin ya, bisa dibalapkan. Nah, ini saya yakin kakak-kakak kalau mengajar di sekolah, terutama di SD nih Kak Man. Saya sering melihat juga nih teman-teman yang ada di SD ini,
banyak yang menerapkan pembelajaran atletik nih dengan permainan dan ternyata lebih seru. Misalnya balapan mengambil kon, ya kan? Konnya estafet gitu, estafet kon, walaupun memang dibuat jarak 3 meter. Tapi anak jadi bolak-balik lari 30 meter, tapi finishnya ngambil kon atau tepuk di temen yang belakangnya, nanti temennya lari lagi estafetkan. Itu cara yang apa ya, kayak sudah klasik banyak dilakukan, tapi memang jitu untuk menyenangkan, membuat peserta didik menjadi gotong royong lah dia muncul kayaknya. Ini mungkin bisa dikonsepkan, ini hanya sekedar masukan Kak Manun. Ya. Nanti bisa dimunculkan supaya di dalam kegiatannya itu muncul dari tujuan pembelajaran tadi, karena kita kan mau backward design. Tujuan pembelajarannya kan tadi terkait dengan prosedur, kemudian dari segi profil pelajar Pancasilanya terutama gotong royong dan mandiri itu juga dapat di kegiatan pembelajarannya. Itu mungkin ada masukan dari kakak-kakak yang lain, mungkin mencermati dari kelompoknya Kak Mawan dan Kak Manun dan Kak Aminah mungkin, atau dari kelompoknya terlebih dahulu ya, ada yang ini ada aktivitas 2 ya Kak ya. Sebenarnya Kak, mungkin ya ini saya juga sama sih tadi. Kalau kita mengambil referensi modul ajar dari berbagai referensi ini, kalimatnya ada yang terlalu ini ya Kak ya, perasaannya. Banyak juga tinggi. Mungkin bisa kita sederhanakan saja mungkin ya kalimatnya di aktivitas ini. Yang orang baca itu atau kita sendiri yang baca udah langsung tahu, oh kegiatannya seperti ini, simple gitu kan. Atau mungkin memang sengaja dibuat banyak biar kelihatan banyak ya. Pas dicek sama pengawas, oh ini serius ini, banyak ini tulisannya. Gitu ya Kak Mawan strateginya. Iya, itu tadi saya yang buat itu tak kayak banyak, saking banyaknya jadi saya nggak mudeng itu fasilitator tuh, saking banyaknya gitu. Nanti nak Pak pengawasi nak ngawasi sing oke, terus males moco wis kita hebat, bener loh. Oke. Jadi mungkin ada masukan dari kakak-kakak yang lain atau pendapat motor-motor terkait dengan modul ajar yang disampaikan kelompok pertama tadi. Tapi 3 hal sudah ada ya kan, inti dari backward design tadi. Kasih hapus dulu kelompok ini, kasih hapus dulu. Wah, orang dong kayak iya hapus kita lihat itu ora duwe modul sini ki. Jangan gitu kawan, ada pasti. Dulu ini dikumpul kene observatorku. Siji ra didobelan, dijaluk karo sing observasi. Oke. Jadi ini nanti Kak Manun bisa nanti namanya, jika setuju dengan beberapa masukan tadi bisa disesuaikan dan diupload di LMS, karena memang tugasnya suruh ngupload modul ajar di LMS. Kemudian nanti dari kakak-kakak yang lain tentunya yang mungkin tadi kan anggotanya ada Kak Aminah, pasti juga punya tuh kan modul ajarnya, atau nanti saling berbagi dari modul ajar yang dibahas tadi bisa dibagikan yang sesuai tentunya jenjangnya. Jangan sampai nanti malah beda jenjang nanti dipakai lagi. Tentunya. Oke, mungkin dari kelompok 1 cukup ya Kak Mawan. Itu kalau SD memang belajarnya itu ya Bung ya, yang di fase C itu belajar lari jarak pendeknya seperti ini betul ya, udah kayak atlet betul ya. Nah ini Pak Cik yang saya bingung itu Pak Cik, yang saya sampaikan di awal, jadi mau diskusi lagi. Ini kita itu minim pedoman Pak. Kadang kelas 1 belajar gerak lokomotor, kelas 2 belajar ini, kelas 3 belajar ini, kelas 4 belajar ini. Jadi
pengen saya tuh berkesinambungan Pak Dik. Nah makanya saya diskusikan sama Mas Jenny tadi, itu kadang-kadang materinya berulang-ulang Pak. Kadang materi kelas 6 itu sudah dipakai di kelas 4, kadang dipakai kelas 5, materinya tuh berulang-ulang hingga nggak ada buku panduannya Pak Dik. Kadang-kadang materi SMP sudah dimakan di SD. Nah makanya kan kita kan perlu standar modul yang terbaik untuk skala SD itu apa saja yang perlu dipelajari. Lah SD loh Pak Dik, pertanyaannya koyo SMP nilainya yo buat bocahku terlalu detail ininya. Nah, karena kalau di lomba modul saya juga kan nggak seperti itu. Betul Pak Dik. Makanya dasar modul yang akurat, yang dipakai guru-guru ki aku bingung. Tekon rono basing wong sing penting tenang ora nek modul ajar. Tekon rene aku nggo iki wong basing sing penting. Nah, saya ini bingung harus pakai modul ajar yang sing seperti apa. Nah, beruntung kelas 5 nek modul ajare kelas 5 ngono aku. Lah Deni kuwi mumet nek buku modul ajar kuwi. Kalau mungkin Kak Mawan. Ya. Kak Enggi gimana? Ya, menambahi ya mungkin untuk modul ajar ataupun RPP kita sesuaikan dengan kondisi sekolah ataupun peserta didik masing-masing Kak. Seperti itu. Kalau di tahapan SD itu buat yang pertama pengenalan, yang terus mengetahui seperti itu, terus melakukan. Yang penting tahu dasarnya dulu itu. Terus untuk ke jenjang SMP mungkin yang lebih gitu ya dari pengetahuan ataupun melakukan seperti itu Kak. Mungkin seperti itu, ini hanya pelengkap loh Kak. Kalau salah mohon maaf. Betul Kak. Baik, itu tadi ya memang yang disampaikan Kak Mawan ada benarnya, maksudnya materi ini udah pernah dikasih waktu dulu ngajar di kelas 4. Masa ini ternyata tadi yang perlu kita lihat kan memang karakteristik dari peserta didik. Perkembangannya sudah sampai mana? Anak kelas 4 SD disuruh lompat satu kaki kombinasi dua kaki pasti sudah bisa kan? Berarti kita materinya juga menyasar ke sana. Tapi kalau kelas 1 2 SD ya masih kesulitan melompat memutar badan gitu kan? Masih kesulitan karena keseimbangannya belum penuh. Jadi tindakan yang akan kita lakukan ada batasannya gitu ya Kak. Cuman terkait misalnya tadi materi ini sudah pernah dilakukan di SD kelas 4, di kelas 6, apakah ya terus nggak boleh dilakukan? Ya boleh saja, materinya tingkat kesulitannya yang kita berbeda. Nanti di saat materinya sebenarnya nanti ada di saat kita luring, kita akan mengenal konsep pendidikan gerak, kemudian ada itu kan ada ekstensi tadi ya, konsep ruang, kemudian ekstensi itu misalnya tingkat kesulitan. Ya misalnya kalau dulu waktu kita ngajar di kelas S4 SD, mungkin ekstensinya masih minimum, passing misalnya kalau passing hanya meter karena kemampuannya segitu. Sekarang di kelas 6 kita naikkan jadi 10 meter, itu sudah merupakan ekstensi dan sah-sah saja gitu ya Kak ya. Maksudnya ada perbedaannya. Tadi juga benar yang disampaikan Kak Hengki, kalau di SD kelas bawah mungkin hanya sekedar mengingat, kemudian memahami. Tapi kalau di kelas 3 dan 4 atau bahkan 4, 6 fase C itu sudah menganalisa. Anak mulai diminta untuk menganalisa sebuah gerakan. Di SMP memodifikasi sebuah gerakan, memodifikasi sebuah aturan itu sudah memungkinkan. Apalagi SMA, artinya ranah kognitifnya itu kalau menurut taksonomi Bloom yang pernah kita bahas itu C1 sampai C6 itu bisa kita plotkan. Bagian SD kelas bawah ya C1, C2 gitu kan. Walaupun kemarin sempat viral juga ya kakak-kakak semua di Instagram tweet Instagram. Saya pernah baca kemarin nggak sengaja lihat soal HOTS yang mata pelajaran apa ya, tapi matematika apa bahasa Indonesia itu? Matematika kayaknya Kak. Soal HOTS kelas 3 SD itu memang luar biasa susahnya. Pokoknya banyak hujat ya.
pendidikan zaman sekarang, masa kelas 3 SD suruh menganalisanya seperti itu. Tapi kan memang itu soal oh iya matematika Kak, menghitung itu ya. Itu jadi kalau menurut saya pemahaman saya mungkin tadi sesuai sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Hengki, kemudian apa tadi berkaitan dengan tingkat kesulitannya. Hanya saja di sini kaitannya dengan modul ajar ini kan memang pengembangannya mandiri. Cuman tidak ada salahnya juga nanti Kak Mawan. Serius ini mungkin bisa dicoba kita merumuskan sebuah modul ajar yang fase A itu batasannya sampai di mana. Tapi nanti dikembalikan ke guru masing-masing. Mau menginovasi dikembangkan lagi ya silahkan. Tapi pakemnya kalau fase C batasannya sampai di mana, fase D dan seterusnya. Mungkin itu akan lebih memacu kita untuk bisa berinovasi juga ya Kak ya. Gitu. Sebelum ini karena waktunya udah molor ini. Kak kelompok 2 tadi bagaimana Kak Agus? Mungkin sedikit aja. Ya itu tadi kalau Kak Fitri katanya kalau di SMA itu malah enggak pakai modul karena dia langsung berlatih ini dan itu mana. Semano ya khususnya ya. Semano itu sih, Semano maksudnya Semano. Terus Kak Kalimah ini juga di HP, beliau di HP makanya sulit di Kak Pak Cik sendiri tadi modul ajar yang sudah disiapkan maksudnya sudah ada dan dibuatkan oleh Heni buat sendiri itu lagi di bawah observator yang observasi Pak Cik kemarin. Jadi tadi malah terus do kenalan sama Kak Fitria sama main-main Pak Cik. Terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi saya yakin kakak-kakak semua sudah punya modul, hanya saja bagaimana karena nanti kan posisinya kita mengikuti PK GBCOK ini kan bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Treatment apa saja yang bisa kita masukkan agar pembelajaran kita itu berpusat pada murid dan menyenangkan. Nah, ya nanti tujuan kita di sini ya saling berbagi. Kalau punya saya seperti ini, nanti punya teman-teman bagaimana kita saling berbagi begitu. Oke, terakhir di kelompok 3 Kak Revi, Kak siapa tadi? Kak Jamilun, Kak Deni. Bagaimana kelompok 3? Mau presentasi boleh atau mau disampaikan langsung aja boleh? Monggo Kak Deni tadi sudah mau menyampaikan. Kak Revi? Oke, izin bicara. Oke, Kak Deni. Diskusi di rapat itu sebenarnya sudah memiliki RPP atau modul ajar Kak. Saja untuk penyampaiannya mungkin belum bisa, tapi insya Allah ada lah kita modul ajar. Nanti sesi berikutnya atau di luar ini kita diskusi lagi. Oke, garis besarnya Kak, garis besarnya apakah sudah ada hal tadi? Ada ini. Gimana Kak? Garis besarnya apakah sudah memuat 3 hal tadi tujuan pembelajaran? Oh, tadi pesan Kak Repi sudah, jadi sudah memiliki tujuan akhir dari backward tadi sudah ada Kak, jadi sudah ada tujuan. Ada asesmennya, ada aktivitasnya. Sudah memperhatikan diferensiasi? Belum sampai sana Kak, tadi ngobrolnya baru sampai situ Kak, hasil diskusinya. 3 yang tadi ya. Ya. Oke. Jadi kan selain 3 hal tadi, apakah sudah memperhatikan diferensiasinya, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward-nya. Oke, ini sudah Kak Deni? Belum sampai diskusinya Kak, tapi sepertinya sudah tadi. Oke, terima kasih Kak Deni. Kak Revi ada yang mau disampaikan? Cukup? Kak Revi. Nanti pasti dicukupkan nanti
Ada yang ketinggalan nanti Kak Revi, ada nggak ya? Cukup ya? Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang sudah menganalisis rancangan pembelajarannya. Yang jelas nanti ya dari diskusi ini kakak bisa memperbaiki atau menambahkan mungkin kalau ada yang masih kurang terkait dengan tadi 3 unsur utama, tujuan, asesmen, dan aktivitas. Kemudian sudah memperhatikan diferensiasinya belum? Nah, oke, ini terkait dengan diskusi, kemudian anggaplah kita sudah presentasi. Tadi memang sudah dipresentasikan ya Kak Manun. Kemudian menyempurnakan RPP, hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator mengunggah hasil perbaikan modul ajar sesuai dengan langkah-langkah BWA Design. Pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Jadi modul yang akan diupload nanti dipraktekkan di pembelajaran, direkam menggunakan ya direkam ya Kak ya. Nanti di ujung di akhir pembelajaran, di akhir kegiatan kita ini kakak-kakak diminta untuk praktek mengajar aksi nyata dengan modul yang sudah di-upload. Artinya ya mengajar pembelajaran PJOK yang berpusat pada pasar terdidik dan menyenangkan. Oke. Pada akhir sesi kita hari ini, peserta dapat menyusun pembelajaran PJOK dengan backward design. Terima kasih. Silakan kamera mohon dinyalakan. Kita mau screenshot. Mohon izin dinyalakan dulu. Sebentar, kita screenshot dulu. Ini tinggal 7 orang. Tadi banyak tadi. 1, 2, 3. Sekali lagi, waduh Kak Agus pegang kepala ini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi di sesi tatap muka 9. Nanti ada 9, 10, 11. Itu berturut-turut, jedanya cuma sehari-sehari. Enggak ada jeda malah. Berturut-turut tiap hari. Terus kita ketemu secara luring. Begitu nggih? Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Saya